Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Budin kelas 7. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada video pembelajaran kali ini kita bisa berjumpa kembali untuk membahas materi ketiga kita di semester 2 ini, yaitu surat dinas dan surat pribadi. Nah, pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang surat pribadi ya, dan kalian pun sudah mengerjakan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bu Dinar ajukan di dalam grup daring masing-masing kelas. Nah, untuk selanjutnya kita beralih ke materi yang selanjutnya di surat dinas dan surat pribadi ini, yaitu tentang surat dinas. Ketika kalian kemarin sudah memahami apa itu surat pribadi, sekarang giliran kalian itu juga harus memahami tentang surat dinas. Nah, seperti biasa kita harus tahu dulu tentang hakikatnya. Jadi yang namanya surat dinas adalah surat yang berisi tentang keperluan kedinasan yang bersifat resmi. Nah, sifatnya resmi ya. Jadi kalau surat pribadi itu sifatnya non resmi. Surat dinas itu hanya boleh ditulis oleh sebuah instansi atau organisasi. Jadi bedanya dengan surat pribadi, kalau surat pribadi itu kan ditulisnya oleh individu atau perseorangan. Nah, itu tidak tidak untuk surat dinas, karena kalau surat dinas itu nggak boleh malah kalau individu atau pribadi itu menulisnya. Nah, jadi harus sebuah lembaga atau sebuah instansi ataupun sebuah organisasi. Kemudian seseorang atau individu tidak diperbolehkan menulis surat pribadi. Nah, itu syaratnya ya. Jadi ada beberapa kata kunci di dalam hakikat surat dinas, yaitu yang pertama, pengirimnya itu harus sebuah instansi atau lembaga atau organisasi, sedangkan penerimanya itu bebas, bisa individu, bisa juga ke instansi yang lain. Contohnya kalau penerimanya individu, ketika kalian itu mendapatkan surat dari sekolah kalian, nah atau orang tua kalian mendapat surat dari sekolah kalian, itu menunjukkan bahwa pengirimnya adalah instansi, yaitu SMP 9, dan penerimanya adalah individu. Siapa individu? Individunya yaitu orang tua kalian gitu ya. Kemudian kata kunci yang untuk membedakan dengan surat pribadi itu juga harus ada kepala atau kita sebut sebagai kop, dan juga nomor surat. Nanti kita akan bahas di dalam struktur dari surat dinas ya. Nah, selanjutnya isi dari surat dinas itu harus berkaitan dengan topik kedinasan, antara lain menanyakan perihal undangan rapat, atau misalnya permohonan maaf suatu instansi, atau misalnya permohonan izin menggunakan tempat dan lain sebagainya. Jadi urusannya itu bukan urusan pribadi, bukan urusan perseorangan, tetapi haruslah urusan secara kelembagaan atau topik kedinasan gitu ya. Nah, di sini struktur suratnya akan lebih kompleks ya, akan lebih banyak daripada surat pribadi. Di sana ada 10 struktur yang harus ada ketika kalian menulis surat dinas. Yang pertama tentu kita awali dengan kop atau kepala surat. Nah, ini yang tidak ada atau tidak terdapat pada surat pribadi. Kemudian ada juga nomor, lampiran, dan juga perihal. Nomor itu adalah nomor di mana surat tersebut dikeluarkan. Jadi kan biasanya kalau suatu instansi itu kan banyak mengeluarkan surat. Nah, di dalam surat dinas harus ada nomornya biar kita tahu kira-kira surat itu keluar di urutan keberapa kayak gitu. Tapi nanti untuk karena ini pembelajaran bahasa Indonesia, jadi nanti kita nomornya itu bisa secara acak begitu ya nak ya. Kemudian lampiran itu adalah sesuatu hal yang memang perlu untuk dilampirkan di dalam surat. Contohnya ada surat dinas dari Kemdikbud misalnya gitu ya, untuk menugaskan SMP atau SMA berpartisipasi dalam sebuah acara misalnya seperti itu. Nah, ternyata setelah di surat tersebut ada lampirannya. Lampirannya adalah nama-nama sekolah yang diundang oleh Kemdikbud. Maka dari itu di sana itu ada lampirannya. Nah, biasanya lampiran itu ditulis berapa berkas, misalnya 1 berkas atau 2 berkas atau 1 bendel, 2 bendel kayak gitu. Tergantung lampirannya itu kira-kira itu apa saja. Kalau misalnya memang hanya 1 hal, ya sudah, berarti lampirannya adalah 1
berkas gitu ya. Jadi bukan menghitung jumlah halamannya, tetapi ada beberapa hal yang harus dilampirkan. Kemudian yang ketiga adalah perihal. Perihal itu adalah tujuan kalian menulis surat tersebut. Misalnya apa? Oh, tujuannya untuk mengundang. Berarti perihalnya adalah undangan, misalnya undangan rapat, atau misalnya perihalnya adalah permohonan izin, atau misalnya perihalnya adalah peminjaman tempat dan lain sebagainya. Jadi kira-kira tujuan sebelum nantinya masuk ke isi itu apa sih secara garis besarnya, begitu ya. Kemudian ada tanggal surat. Nah, untuk tanggal surat ini bedanya dengan bedanya dengan surat pribadi. Kalau di tanggal surat itu di sana hanya muncul tanggal ya, tidak usah pakai kota dituliskannya dari surat tersebut, dan letaknya tetap sama di kanan atas ya, sejajar dengan nomor surat. Kemudian untuk alamat surat, nah ini juga beda dengan surat pribadi. Kalau surat pribadi itu kan alamat suratnya adalah alamat di mana kita mengirim surat ya. Contohnya kalau di surat pribadi adalah Yogyakarta, misalnya tanggalnya 26 Maret 2021. Nah, kalau di alamat surat-surat dinas, di sana itu yang yang dituliskan adalah alamat dari si penerima, bukan dari si pengirim. Ya, nanti kita akan bahas di contohnya. Kemudian ada salam pembuka. Otomatis salam pembukanya itu harus resmi ya, karena namanya saja surat dinas dan bersifatnya adalah resmi. Jadi tidak seperti salam pembuka yang ada di surat pribadi. Kemudian ada paragraf pembuka surat, kemudian ada isi surat, ada paragraf penutup, kemudian salam penutup, dan juga nama dan tanda tangan dari si pengirim surat. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh yang Bu Dinar tampilkan di sini. Di sini ada kop surat ya. Nah, kop surat ini isinya apa sih? Isinya dari kop surat adalah nama instansi atau nama lembaga yang mengirimkan surat beserta alamat dan juga nomor telepon. Itu untuk minimalnya ya nak ya. Jadi boleh dilengkapi dengan email atau website atau dan lain sebagainya. Tapi kalau minimalnya itu harus ada alamat dan juga nomor telepon. Gunanya untuk apa sih? Gunanya adalah agar kita bisa mengecek apakah benar instansi tersebut itu ada, bukan hanya fiktif belaka. Jadi biasanya kan kalau surat dinas itu rawan ya untuk pembohongan, kemudian untuk misalnya kalau misalnya kita ada seperti kasus-kasus yang terjadi kayak gitu, kayak misalnya ini dari lembaga ini akan menawarkan pinjaman atau dan lain sebagainya. Nah, itu kan agar kita tidak mudah untuk terbohongi, maka harus ada kop suratnya gitu. Jadi ketika itu adalah sebuah surat dinas, maka wajib ada kopnya ya. Kemudian di sini ada nomor lampiran perihal, ada di kiri sebelah di kiri atas ya nomornya itu. Nah, untuk menulis nomornya begini Bu Dinar ajarin. Kalau yang nomor ini adalah urutan keberapa surat tersebut itu keluar ya. Jadi kalau nanti kalian membuat surat dinas ini boleh ngarang. Kemudian garis miringnya ini, setelah garis miring ini adalah singkatan nama lembaga yang mengirim surat. Contohnya di sini adalah organisasi siswa intrasekolah, maka disingkat OSIS. Kalau misalnya di sini remaja Masjid Gedong Kuning, berarti disingkatnya di sini adalah PMG. Karena pemuda Masjid remaja Masjid Gedong Kuning, RMG ya. Nah, seperti itu. Jadi tergantung nanti kalian menamakan organisasinya itu apa, atau lembaganya apa, atau sebuah instansinya itu apa. Kemudian garis miring lagi. Setelah garis miring yang kedua, ini di sini adalah tahun di mana diterbitkannya surat dinas tersebut. Kemudian selanjutnya kalau lampiran, kalau memang di sini tidak ada lampirannya ya sudah di strip saja gitu ya. Kemudian perihalnya apa tujuannya? Oh, tujuannya adalah undangan rapat. Kemudian di sini ada tanggal surat. Tanggal surat itu letaknya di kanan atas sejajar dengan nomor ya. Kalian sertakan kira-kira tanggalnya berapa. Kemudian di sini ada alamat surat ya. Alamat surat ini adalah alamat si penerima.
Nah, nanti harus diperhatikan, nanti kita di akhir kita akan membahas bagaimana cara menulis alamat surat yang baik ya. Di sini tidak boleh pakai di tempat ya nak ya, karena di tempat itu ambigu atau memiliki makna ganda. Jadi tuliskan setidaknya nama instansinya, misalnya karena ini adalah pengurus OSIS di SMP 9 ya berarti di SMP Negeri 9. Tapi kalau misalnya itu adalah orang yang jauh di sana misalnya, ya sudah kalian tuliskan saja kota dia atau tempat dia berada. Contohnya di Yogyakarta atau di Jakarta atau di Bandung gitu. Yang penting jangan ada kata di tempat ya. Kemudian salam pembukanya, di sana salam pembukanya dengan menggunakan diksi dengan hormat. Ini karena formal ya, jadi tidak kemudian halo apa kabar, itu enggak. Jadi secara formal yaitu dengan hormat. Kemudian ada paragraf pembuka. Sehubungan dengan adanya kegiatan bla 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 bla, itu adalah pembuka sebelum menuju ke isi. Ya, kemudian isinya apa? Oh, isinya ternyata rapatnya itu tanggal sekian, waktunya kapan, tempatnya di mana. Ya, nah yang di sini kalau misalnya kalian mau menggunakan atau menulis surat dengan rincian seperti ini, yang harus kalian perhatikan setelah pada titik 2 di sini harus diikuti dengan huruf kecil semua. Ya, kenapa? Karena ini masih satu rangkaian kalimat dengan yang di atasnya. Nah, karena ini Rabu nama hari maka kapital, Februari nama bulan juga kapital, kemudian pukulnya di sini tetap kecil. Ya, ruangnya kecil, avanya karena nama ruang. Kemudian ini yang disebut sebagai isi ya. Perlu diketahui di sini hari tanggal, harinya adalah kecil, waktu W-nya ini kecil, tempat ini juga kecil ya. Kemudian selanjutnya adalah paragraf penutup. Paragraf penutup ini kita contohkan di sini. Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas kehadiran saudara kami ucapkan terima kasih. Nah, ini adalah paragraf penutup. Jadi harus ditutup dengan paragraf penutup karena tadi ada paragraf pembuka. Ya. Kemudian tadi ada salam pembuka, kemudian ada salam penutup. Salam penutupnya kalau tadi salam pembukanya adalah dengan hormat, maka salam penutupnya adalah hormat kami. Ya, kemudian nama dan juga jabatan serta tanda tangan dari yang mengirim surat. Begitu. Ini untuk contohnya. Nanti bisa kalian tulis sebagai latihan, ya. Nah, kemudian untuk ciri bahasa dari surat dinas itu hanya ada 2. Yang pertama itu pilihan kata sapaan bersifat formal. Sedangkan ragam bahasanya itu adalah ragam baku ya, bahasa yang baku. Begitu. Nah, di sini nih Bu Dinar beri catatan. Kalau kalian untuk menuliskan alamat surat tidak usah pakai kepada, ya langsung saja dengan YTH titik. Jadi kepada itu salah karena apa? Karena itu tidak efektif. Kemudian kalau misalnya kalian itu akan menuliskan jabatan, maka tidak usah pakai sapaan bapak atau ibu. Langsung saja kepada jabatannya. Tapi kalau misalnya kalian itu mau menuliskan nama orangnya, maka diperbolehkan menggunakan bapak atau ibu. Yang tidak diperbolehkan pakai bapak atau ibu untuk menulis alamat surat adalah ketika penulisannya itu menggunakan jabatan. Misalnya YTH Bapak Bupati itu nggak boleh, karena yang namanya bupati itu kan general, menunjukkan jabatan. Jadi nggak usah disapa pakai bapak atau ibu, langsung saja YTH titik Bupati mana kayak gitu. Misalnya Bupati Sleman kayak gitu, nggak usah pakai bapak atau ibunya, meskipun kalian ngerti itu bupatinya bapak-bapak gitu kan, tapi nggak perlu pakai sapaan begitu ya. Itu untuk materi dari surat dinas. Nah, di sini Bu Dinar tuliskan orang cerdas adalah orang yang mau belajar setiap harinya. Jadi Bu Dinar harap kalian di sini nanti bisa memahami apa yang Bu Dinar sampaikan, dan kalau misalnya belum paham, jangan sungkan untuk kalian bisa menanyakan kepada Bu Din atau menanyakan di grup daring masing-masing kelas ya. Karena orang yang cerdas itu adalah orang yang mau bertanya dan tidak malu untuk bertanya. Kalau dia bertanya berarti dia itu ada kemauan untuk
belajar. Begitu ya. Oke, mungkin itu dulu materi dari Bu Dinar tentang surat dinas pada video pembelajaran kali ini. Setelah ini silakan langsung kalian seperti biasa mencatat hal-hal penting yang sudah Bu Dinar sampaikan di catatan kalian masing-masing sebagai referensi sumber belajar kalian. Jangan sampai kalian tidak punya bahan belajar ketika nanti akan ulangan ataupun ketika akan penilaian akhir tahun. Begitu ya. Oke, cukup sekian video pembelajaran dari Bu Dinar untuk kali ini. Bu Dinar mohon maaf apabila banyak salah. Bu Dinar tunggu responsnya di grup daring masing-masing kelas. Dan Bu Dinar akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.